Tahukah kamu bahwa ada sebuah bangsa yang disebut berkali-kali dalam Al-Quran, bukan karena keutamaannya, tapi karena pengkhianatannya? Mereka adalah Bani Israel, bangsa yang terus-menerus melawan kebenaran. Mereka membunuh para nabi, mengubah isi kitab suci, dan mengkhianati setiap janji kepada Allah. Dan hari ini, mereka bangkit kembali dalam bentuk negara modern yang menindas, membunuh, dan merampas hak tanah suci umat Islam. Nama mereka adalah Israel. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka akan terus berkuasa? Ataukah waktunya sudah hampir habis? Video ini akan mengungkap sebuah kebenaran besar. Kiamat Israel semakin dekat, dan kamu wajib menyimaknya sampai akhir. Israel bukanlah bangsa baru. Mereka adalah keturunan dari Bani Israel, kaum yang dahulu Allah utamakan. Tapi sayangnya, mereka kufur. Diberi makanan dari langit, mereka minta bawang dan kacang. Diberi nabi, mereka malah membunuhnya. Diberi kitab Taurat, mereka ubah sesuka hati. Ketika Allah perintahkan masuk ke tanah suci, apa kata mereka? Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya selama mereka, kaum penguasa, ada di sana. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Bangsa pengecut yang bahkan menolak perintah Tuhan langsung. Dan hari ini, dengan senjata, teknologi, dan kekuatan media, mereka menduduki kembali tanah yang dulu mereka tolak. Tapi Allah tidak pernah tidur. Balasan itu sedang berjalan. Tahukah kamu bahwa dalam banyak nubuatan, sebuah bangsa disebut akan menjadi pusat dari kekacauan besar menjelang kiamat? Mereka adalah kelompok yang telah membunuh para nabi, mengubah kitab, dan mengkhianati janji suci. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan kita. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan sekarang, mereka bangkit kembali. Bukan dengan wahyu, tapi dengan senjata, tembok, dan propaganda. Banyak ulama besar menyebut, kekuatan Dajjal akan berakar dari barat Palestina, wilayah Israel modern. Apakah ini kebetulan? Atau ini adalah bagian dari skenario kiamat yang sedang berjalan? Tanda-tanda itu, satu persatu telah muncul. Gunung meletus, gempa mengguncang bumi, sungai-sungai mengering, dan pemimpin zalim muncul di banyak negeri Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat, banyak gempa, waktu terasa singkat, dan pembunuhan merajalela. Dan kini, di tanah para nabi, Yerusalem, kota yang dulunya suci, kini penuh api dan jeritan. Ini bukan hanya berita, ini adalah nubuatan yang menjadi nyata. Yerusalem, tanah para nabi, disinilah Nabi Ibrahim berdiri menatap langit. Disinilah Nabi Sulaiman membangun kerajaan Tauhid. Dan dari sinilah Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Yerusalem adalah titik temu langit dan bumi, pusat dari 3 agama besar, tapi hanya satu yang dijanjikan akan menang. Siapa yang menguasai Yerusalem, dialah yang menguasai narasi akhir zaman. Bagaimana jika aku katakan, ada roket yang tak meledak, hanya saat diarahkan ke anak-anak Palestina? Tentara Israel yang kabur karena melihat pasukan gaib. Ini nyata, ini terjadi, berulang kali. Mereka disaksikan oleh rakyat, diceritakan oleh mereka yang bertahan hidup. Allah menjaga tanah ini, dan saat Israel terus menindas, tanda-tanda kehancuran justru muncul dari dalam. Demo rakyatnya sendiri, ekonomi yang goyah, dan moral militer yang hancur. Ketika kebenaran ditindas, maka semesta pun bergerak. Tapi kisah ini belum selesai. Dalam nubuatan akhir zaman, ada kekuatan besar yang sedang disiapkan. Kekuatan itu adalah umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang di atas kebenaran hingga keputusan Allah datang. Dan sebagian ulama menyebut, mereka itu adalah penduduk Baitul Maqdis dan sekitarnya. Janji Allah tak akan pernah meleset. Dari reruntuhan akan bangkit generasi yang mematahkan tulang-tulang kebatilan. Imam Ibnu Katsir berkata,
Di akhir zaman akan terjadi perang besar di wilayah Syam, Malhamah Kubra, perang besar antara Muslim dan kekuatan dunia, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan kehancuran Dajjal. Kita hidup di masa yang menuju ke sana. Sistem Dajjal sudah ada, bangsa yang disebut akan dilenyapkan, sudah berdiri, dan umat Islam mulai terbangun. Tinggal satu, apakah kamu akan menjadi bagian dari kebangkitan itu? Saudaraku, kita tidak bisa memilih zaman kita lahir, tapi kita bisa memilih berdiri di pihak yang benar. Kiamat Israel bukan hanya tentang kehancuran sebuah negara, tapi tentang kebangkitan umat, tentang janji Allah yang akan ditepati. Yang benar telah datang, dan yang batil pasti lenyap. Maka jangan hanya menonton, jadilah bagian dari perubahan. Jika hatimu bergetar karena kebenaran, like video ini sekarang juga. Tulis di komentar, "Ya Allah, beri kemenangan untuk Palestina." Subscribe channel ini untuk terus bersama kami membuka tabir akhir zaman. Share ke semua orang yang kamu cintai. Karena hari ini, kita bukan hanya menonton sejarah, kita sedang menulisnya bersama. Allahu Akbar, kiamat Israel semakin dekat.